Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Silakan beri senyum ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Saya lebih suka begitu ya saudara, daripada katakan haleluya kepada kiri kanan. Satu hari ada pendeta khotbah saudaraku tentang teguran Tuhan kepada orang Farisi. Kita jangan kayak orang Farisi ya, ditegur, hai engkau ular beludak. Mari katakan kiri kanan, hai ular beludak. Tempatnya pada diem saudaraku. Nah, orang senyum itu membahagiakan seseorang. Amin. Senyum aja sudah membuat orang bahagia. Kedua, orang senyum itu menghilangkan kesan angker dan singit, kata orang Tegal ya. Saya bilang, jebule barang senyum, ayu juga ya. Gitu. Tadinya kan mencucu terus gitu. Sudah kasih senyum tadi ya, puji Tuhan. Sekarang serius ya. Kita masih membahas tentang kesempatan untuk memberi di bulan Agustus ini. Dan minggu kemarin di pada kedua saya menyampaikan tentang persepuluhan yang kemudian diributkan katanya sudah tidak relevan. Dan saya sudah katakan bahwa itu tidak benar. Ya. Itu dibuat oleh Tuhan sampai kapanpun berlaku bagi umatnya, bagi kita. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tentang kewajiban memberi kepada kepemerintahan manusia dan kepemerintahan Tuhan. Jadi saudara, memberi itu tidak ujuk-ujuk ada gitu loh. Ini bukan sebuah kebijakan dari gereja harus memberi, bukan. Tapi memberi itu adalah alkitabiah. Tuhan atur. Dan pada kesempatan ini saudaraku, saya ingin memberitahukan bahwa Yesus pun melakukan itu dan ada pengajaran yang bagus dalam hal ini tentang kewajiban memberi kepada kepemerintahan manusia dan kepemerintahan Tuhan. Ini ada gambar koin, ya. Waktu itu Tuhan dicobai, saudara. Dicobai untuk dijebak. Boleh enggak kita bayar pajak sama pemerintah? Meskipun Tuhan tahu mereka munafik dan mau menjebak dia, tapi Tuhan buat momen ini untuk mengajar kepada kita tentang bagaimana kita punya kewajiban kepada Tuhan, yaitu memberi. Karena Tuhan sudah banyak memberi kepada kita, saudaraku. Mari saudaraku yang Tuhan kasih, kita masuk saja. Di dalam Markus 12 ayat 16 dikatakan begini, ketika dia diuji, dicobai untuk dijatuhkan, boleh nggak bayar pajak? Tuhan tidak menjawab boleh dan tidak. Tetapi Tuhan memberikan pengajaran, termasuk buat kita nih, sore hari ini. Dia minta koin. Lalu Tuhan berkata, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapa ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lanjut. Nah, di dalam koin itu saudaraku, gambar pada koin itu adalah gambar dari Kaisar Tiberius yang memerintah tahun 14 sampai 37 Masehi, dan dia memerintah pada saat itu. Jadi di tahun-tahun inilah ketika Yesus mengajarkan tentang memberi melalui koin itu. Dan koin itu merupakan klaim pendewaan Kaisar. Jadi Kaisar itu dianggap sebagai dewa. Nah, bagian depan itu tertulis Tiberius, Kaisar Augustus. Yang artinya anak dari Augustus ilahi, karena didewakan. Tetapi koin bagian belakang, klik. Pada bagian belakang, koin itu adalah gambar Tiberias duduk di atas takhta dengan tulisan imam tertinggi. Saudara, kebetulan atau tidak, di dalam Alkitab setiap persembahan penting yang Tuhan minta dibawanya kepada imam. Termasuk persepuluhan. Ini hal yang paling penting, dibawa kepada imam. Sampai dalam keperjanjian baru ini, persepuluhan pun harus dibawa kepada keimamatan. Saya sudah katakan imam zaman sekarang ini siapa? Gembala. Ternyata dunia pun pakai model begini.
dibawa kepada mereka. Lanjut ya saudara. Nah dari semua yang Tuhan Yesus kemukakan dalam ayat-ayat ini, kita mendapatkan dua pengajaran mengenai yang pertama, kewajiban memberi kepada kepemerintahan manusia dan kepemerintahan Allah. Yesus buat ini sebuah pengajaran untuk kita. Dan yang kedua, makna gambar yang ditanyakan Yesus. Mari kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kewajiban memberi. Di dalam Markus 12 ayat 17 saya kasih kalimat yang berbeda warna. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Satu. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mari kita lihat satu persatu. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Di sini Tuhan mengajar saudara. Mengajar kepada kita untuk kita mematuhi otoritas sipil kepemerintahan manusia. Karena Allah telah menetapkan tidak ada pemerintah yang tidak dibentuk oleh Allah. Allah yang mengadakan itu saudaraku. Jadi kalau presiden kita ini bukan kebetulan saudara. Kalau Tuhan kan mengendaki mau pakai duit kayak apapun nggak jadi saudara. Kepemerintahan itu memang dikehendaki oleh Tuhan dan kita wajib untuk mematuhi otoritas sipil ini. Ya, ayat-ayatnya ada tapi saya ambil salah satu saja sudah ada di situ di dalam 1 Petrus 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, ini pemerintah. Baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya. Ini berbicara soal pajak. Dan kita tunduk kepada pemerintah karena Allah. Pemerintah kita akan menjadi kesaksian kepada pemerintah kita bahwa ternyata anak-anak Tuhan itu betul-betul lebih rohani dari yang lain karena mereka tunduk kepada otoritas sipil. Sepanjang dia tidak, saudaraku yang Tuhan kasih, mengotak-atik iman kita. Misalnya harus menyembah dia, ya kita nggak boleh begitu. Tapi selama itu standar dan wajib itu adalah sesuatu yang bisa diterima seperti ini tadi, memberikan apa yang pemerintah wajib terima, kita adakan, kita lakukan. Apakah saudara sudah tunduk kepada semua lembaga manusia? Memberi kepada pemerintah apa yang patut pemerintah terima? Pajak rumah. Kalau kita memberi, itu berarti kita ngerti saudara hukum memberi itu. Selanjutnya ya, yang kedua, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi lihat Tuhan kasih perbandingan. Saudara jangan dulu berbicara memberi kepada Allah yang tidak kelihatan, sama yang kelihatan aja saudara enggak. Apalagi yang tidak kelihatan. Tadi kepada pemerintah, oke, sekarang kepada Allah. Nah meskipun pemerintah atau negara memiliki kedudukan kehormatan tertinggi, ia tidak memiliki status ilahi. Tetapi Allah lah yang memiliki kepemerintahan ilahi dan apa yang wajib kita berikan kepada Allah, berikanlah itu kepada Allah. Sebab apa yang kita berikan kepada pemerintah, itu berguna untuk pembangunan negara ini dan kesejahteraan rakyatnya, termasuk kita saudara. Pemerintah bisa memelihara kita untuk kita aman, tapi cuma sementara. Tapi Tuhan memelihara kita bukan cuma di hidup kita, tapi juga di kekekalan. Pemerintah bisa membinasakan tubuh kita, tapi Allah bukan saja sanggup membinasakan tubuh kita, tapi juga membinasakan kita ke dalam neraka. Kalau pemerintah tidak bisa, tapi kita mesti taat. Apatah lagi dengan Allah. Nah, kalau kita berbicara soal kepemerintahan, saudara, kita lihat dalam Filipi 3:20, kenapa sih kita harus memberi kepada Tuhan dan kepada pemerintah? Kita lihat di sini ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Maksudnya begini saudaraku. Kita itu, ini kalau nggak dijelaskan bisa
bisa salah paham, berbahaya saudaraku. Wah, berarti kita orang Kristen nggak ngakui kita orang Indonesia, itu kan? Enggak. Kita punya dua kewarganegaraan. Di bumi ini kita warga negara Indonesia, tetapi secara rohani saudara warga surga. Ya, warga surga. Tuhan ingin saudara sebagai umat yang percaya kepada Tuhan dapat memberi kepada pemerintah apa yang wajib pemerintah terima, tetapi jangan lupa beri kepada Allah. Sebab kita warga negara surga. Ini yang tujuan Tuhan bilang kita memberi. Karena kita warga kerajaan surga. Punya aturan di bumi. Warga negara Indonesia ada aturan. Surga pun punya aturan. Kita lanjut lagi dalam catatan. Dengan kita memberi kepada pemerintah apa yang wajib kita berikan, maka itu menjadi tanda bahwa kita adalah warga negara yang taat kepada hukum negara. Demikian juga, klik lagi, apa yang kita wajib berikan kepada Allah itu merupakan bukti bahwa kita mentaati hukum surgawi. Saudara akan bermasalah ketika saudara tidak melakukan hukum negara. Bermasalah, saudara. Saudara tidak akan diberi fasilitas-fasilitas negara. Saudaraku, saya pernah bikin surat apa, ditanyain. Bagaimana pajaknya Bapak? Minta tolong. Pajak terakhir dibayar tidak. Sampai segitunya loh saudara. Sebab kalau ada pelanggaran, saudaraku, tidak taat kepada pemerintah, apa yang pemerintah wajib terima dari kita, enggak dikasih, itu bermasalah. Demikian juga dengan kerajaan surga. Saudara akan bermasalah dengan surga jika saudara tidak mentaati hukum Tuhan. Mulai paham ya tentang perbandingan Yesus, kenapa memberi malaikat? Kita akan bermasalah. Dan itu akan pasti saudara. Saudara pakai motor nggak pernah bayar pajak alias motor bodong, akan bermasalah saudara, pasti. Demikian juga saudara, tidak melakukan sesuatu kewajiban yang harus diberikan kepada Allah, saudara akan bermasalah. Akan bermasalah. Sekarang belum kelihatan, tapi nanti pada waktu saudara berpindah dari tubuh ini menghadap Tuhan, di situ saudara. Di dalam Matius 7 ayat berapa tuh saya lupa, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Dia bermasalah. Kita lanjut lagi. Nah, kalimat berikanlah, Injil Markus memakai kata dalam istilah Yunani ekstomas. Ini referensinya dalam kurung saudaraku. Saya ambil dari New Testament. Saudara bisa juga buka di, kalau saudara yang suka belajar di internet, di wordpress.com. Saudara kalau punya itu suka belajar Alkitab lah, jadi ngerti ya sejarah-sejarah. Ini saya ambil di situ. Nah, ternyata kata berikanlah ini dalam bahasa Yunani ini dapat diartikan memberi kembali kepada seseorang apa yang merupakan miliknya. Jadi apa yang saudara beri itu saudara mengembalikan yang sebetulnya Tuhan, milik Tuhan. Bukan milik kita. Apa sih yang jadi milik saudara? Nyawa aja punya Tuhan. Tuhan bisa ambil loh kapan saja. Biar sambil duduk, itu punya aku, cabut. Innalillahi, pasti. Nah, memberi kembali kepada seseorang apa yang merupakan menjadi miliknya, itu memang saudaraku lebih terarah kepada persepuluhan. Di minggu kemarin saya sudah memberitahu kepada di khotbah itu bahwa di dalam bahasa Ibrani persepuluhan ditulis dengan ma'aser. Nah, kata ma'aser itu mengandung arti bagian Allah. Jadi dalam seluruh kehidupan kita itu ada bagian Allah dalam hidup kita. Misalnya tubuh ini nih. Tubuh ini diciptakan dari tanah. Tapi ada bagian Allah, roh Allah. Itulah sebabnya ketika manusia mati, rohnya kembali kepada Allah, tubuh kita masuk ke tanah. Demikian juga dalam seluruh kehidupan kita ini. Di situ ada bagian Allah, saudara.
Saudara pikir matahari pagi muncul, sore tenggelam, balik lagi muncul, itu berjalan begitu saja dengan sendirinya? Enggak. Ada tangan yang atur. Detak jantung saudara jeduk 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 gitu ya. Begitu lihat duitnya warnanya merah, dak 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 gitu kan. Itu bagian Allah, bukan sendiri. Nah Tuhan hanya minta bagian dari Allah 10%. 10 itu angka hukum dan ketaatan. Artinya ada konsekuensi jika bagian Allah itu yang Tuhan minta dikembalikan, tidak diberikan. Ada konsekuensi. Sebab angka 10 berbicara angka hukum dan ketaatan. Di sekolah aja anak murid tidak taat, ada konsekuensi. Tetapi ketika taat, ada konsekuensi juga. Tapi konsekuensinya baik. Tetapi memberi itu tidak hanya masalah persepuluhan. Tetapi juga memberi dalam hal-hal lain. Memberikan dalam hal-hal lain. Nah saudaraku yang Tuhan kasih bahwa dalam hidup kita ini, semua adalah milik Tuhan. Nah, kita sekarang lanjut ya saudara. Makna yang kedua dari makna dari gambar. Dalam Markus 12 ayat 16 bagian A dikatakan, maka ia berkata kepada mereka, gambar dan tulisan siapa ini? Nah ini kita lihat saudaraku pengajaran yang Tuhan berikan. Yang pertama, gambar dan tulisan kaisar. Nah gambar yang ada pada uang koin itu adalah gambar kaisar. Dia yang buat. Dengan uang koin itu, pemerintahan bisa berjalan dengan baik untuk mengatur rakyatnya dan demi kemakmuran rakyatnya. Itu harus diberikan kembali kepada kaisar dalam bentuk pajak karena itu milik kaisar. Beri kepada kaisar apa yang wajib kaisar terima. Itu untuk kebaikanmu sebagai warga negara. Untuk menjalankan kepemerintahan dan mensejahterakan rakyatnya. Demikian juga yang kita berikan kepada surga, pemerintahan surgawi. Itu semua dari Tuhan dikembalikan untuk kesejahteraan kita, saudara. Nanti kapan-kapan saudaraku kalau saya mendapatkan kesempatan lagi dimanapun nanti, saya akan berbicara bahwa perpuluhan dan persembahan lain itu berkaitan. Persepuluhan itu seperti kita membuat pagar, saudaraku, untuk hidup kita, rezeki kita. Sehingga Tuhan bilang bawalah persembahan ke dalam rumah Tuhan, ke tempat perbendaan rumah Tuhan supaya ada makanan. Imam-imam bisa makan. Tuhan bilang ujilah aku. Aku akan mencurahkan, itu konsekuensinya berkat pada. Lalu Tuhan akan menghalau belalang pelahap, belalang pengerik. Semuanya Tuhan akan bentengi. Saudara. Tadi pagi wakil gembala sedikit bersaksi bahwa ada temannya saudaraku. Seorang penyanyi, orang Ambon, ada di sini orang Ambon. Dia merasa tidak perlu kasih Tuhan. Suara kan suara saya yang baik. Saya dapat duit dari nyanyi saya. Apa campur tangan Tuhan? Dia lupa. Dia lupa bahwa suaranya itu dari Tuhan. Kalau Tuhan tutul sedikit, langsung serak. Kalau ini tutul sama Tuhan, langsung pangsui. Tuhan tutul otak belakangnya langsung ini. Kayak jalangkung. Dia nggak sadar, tapi satu saat dia cerita, dia dapat job banyak nyanyi, duit masuk, tapi kok habis ya, bocornya kemana? Kok bisa nggak ngumpul? Dia nggak menyadari, karena bagian Tuhan dia ciak, saudara. Ya belalang pengerip, belalang pelahap, itu berbicara tentang hal-hal lain yang bisa gerogoti hidup, rezeki kita, habis. Tapi kalau saudara beri itu haknya Tuhan, kembalikan bagian Tuhan. Cuman 10% berbicara ketaatan dan hukum yang didasari kasih. Kenapa Tuhan mengambil 10% dan diberikan kepada kita 90%? Kalau 10 angka hukum dan ketaatan, 9 itu angka tertinggi yang tidak bisa diubah. Saudara mau uji? 9 dikalikan berapa saja, lalu kemudian hasilnya dijumlahkan akan ketemu 9, tidak akan pernah kurang.
9 kali 9 berapa saudaraku? 81. 8 tambah 1, 9. 9 kali 5, 45. 4 tambah 5, 9. Kalikan berapa saja. Lalu jumlahkan. Ketemunya 9. Tidak akan pernah kurang. Tapi banyak anak Tuhan gak sadar itu. Karunia pun 9. Gak ada karunia 10 saudaraku. Itu semua ada pengajaran di dalam firman Tuhan. Kenapa Tuhan beri kita 9? 9 itu angka tertinggi. Tapi kalau 10, 1 dan 0. Kalau satunya diambil 0, 0 diambil 1, saudaraku. Tapi kalau 9 itu angka tertinggi yang tidak akan pernah berkurang. Ketika dikalikan dan dijumlahkan berapa. Silakan saudara jumlah. Mau kalikan berapa? Ketemunya sekian, tambahkan. Ketemu sekian, tambahkan. Ketemu sekian, tambahkan. Terus nanti ketemunya 9. Lalu bagaimana dengan gambar Allah? Oke, itu gambar dari pemerintah dunia. Oke, kita wajib memberi. Bagaimana dengan gambar Allah? Lalu klik lagi. Gambar Allah itu adalah hidup kita sendiri. Lihat Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya siapa? Gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Siapa dia? Laki-laki, manusia. Yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Saudara, Tuhan lagi memberikan pengajaran yang dalam itu. Meskipun dia lagi dijebak. Soal memberi. Gambar di koin ini ciptaan siapa? Pemerintah. Kembalikan. Itu haknya dia. Nah, kepada Allah, siapa gambarnya? Gambar Allah di mana? Saudara, inilah gambarnya Allah. Paham gak saudaraku? Gambarnya Allah yang sudah cemar oleh dosa. Yang harusnya dihukum mati. Tapi Tuhan menebus kita. Supaya gambar Allah itu dibentuk kembali. Dan gambar Allah itu adalah keserupaan dengan anaknya Yesus. Dan Yesus sebagai imam di perjanjian baru. Menurut hukum Melkisedek. Dia juga ingin bagian daripada Allah diberikan kepada Yesus. Lewat institusi keimamatan di dalam gereja ini. Saudara dan saya itu gambarnya Allah. Tuhan bilang berikan kepada Allah. Apa yang wajib Allah terima. Gambar siapa ini? Kalau saudara ditanya, kamu gambar siapa? Gambar Allah. Tapi benarkah sikap tunduk dan mengasihi itu ada pada hidup kita? Jikalau bukan, gambar saudara bukan itu. Di dalam Roma 12 ayat 1 saudaraku, sebagai gambar Allah, bukan cuma perpuluhan untuk diberikan, tetapi lebih dalam lagi kita lihat Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan. Tuhan, kita sebagai gambar Allah yang sudah ditebus oleh Tuhan ini. Sebetulnya kita udah mau dihukum mati. Tapi oleh karena penebusan kasih Tuhan yang besar, kasih sayang Allah. Gambarnya dipulihkan dalam hidup kita. Maka sebagai gambar Allah, apa yang Tuhan mau? Kita beri kepada Tuhan. Seluruh hidup kita. Karena itu saudaraku, demi kemurahan Allah. Oleh karena kemurahan Allah saudara. Kita menjadi gambar Allah kembali lewat pribadi Yesus. Sebetulnya itu rusak gambar kita. Lalu dinasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Semua nih. Sebagai persembahan yang hidup. Kata tubuh dan persembahan yang hidup itu meliputi kehidupan saudara. Kepunyaan saudara. Milik saudara. Itu hidupmu. Jadi bukan cuma tubuh kita untuk dipakai Tuhan melayani. Bapak Gembala berulang-ulang katakan jangan dari jemaat yang parkir. Bukan parkir apa ya. Jadi penonton. Tetapi seluruh kepemilikan kita diberikan kepada Allah. Jangan sudah pikir aku kan sudah melayani. Kesel tubuh saya. Duit saya enggak. Itu punya aku. Kan begitu.
Pendeta muda Simon khotbah pagi berkata, kenapa orang sulit memberi? Karena berpegang kepada kepemilikan. Punyaku, punyaku. Bukan punya Tuhan, punyaku. Ya. Ku, tapi nggak pernah kamu kepada Tuhan. Tapi kita nggak sadar bahwa tubuh kita dan seluruh kepemilikan kita, mobil saudara, duit saudara, usaha saudara, itu sebetulnya punya Tuhan. Coba dibuka tuh, Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Saya tidak ada di catatan. Perhatikan ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ini bicara soal kesugihan. Sugih, duit akeh, duit usaha, duit perusahaan, duit teteh bengek. Lanjut. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Gak nyadar kita. Ini pinter-pinterin nyong sekolah, duit-duitin nyong. Gak sadar kalau di dalamnya ada andil Tuhan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Semua kepemilikan Tuhan itu ada pada gambarnya Allah. Ini kita. Jangan aku aja. Kalau Tuhan ambil sungguh-sungguh, selesai saudara. Lalu apa yang saudara miliki sekarang? Buat siapa? Dibawa mati? Enggak saudara. Tuhan ingin berikan kepada Allah. Sebab itu kepemilikan Allah. Saudaraku yang Tuhan kasih, kalau orang berkata aku, itu memang hak saudara. Tetapi nanti semua kepemilikan kita akan dikuasai antikris. Saudara nggak bisa apa-apa. Duit kita, aset kita akan dirampas oleh antikris dan dia yang atur. Kamu boleh ambil, dibelanjakan, harus lewat tandanya dia. Selesai. Tapi selagi kita ada kesempatan, gambar Allah yang dikasih Tuhan, kembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Jadi kewajiban memberi ini dari sini Alkitabiahnya, bukan karena diatur sudah hukumnya, bukan. Tapi kesadaran bahwa kita itu datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kita ada karena Allah, untuk Allah, bagi Allah dan bagi kemuliaan Allah. Sebab nanti kita akan kembali ke sana saudara. Ya, kembali ke sana kita pada akhirnya. Semua kepemilikan dalam hidup kita adalah milik Tuhan. Dan saudara tahu ketika kita mengembalikan milik Tuhan, memberi kepada Tuhan, itu menyukakan hati Tuhan. Wakil gembala pun tadi pagi kesaksian ya tentang seorang anak. Saya juga punya pengalaman yang sama. Saya punya cucu. Saya kasih dia duit, terus dia pulang pergi kemana, dia beri minuman sama saya. Waktu dia kasih minuman ini buat engkong, saya senang sekali loh saudaraku. Duit saya loh. Ini duitnya saya. Tapi waktu saya terima saya bilang, oh ini kan duitnya engkong. Enggak, saya senang. Kenapa? Cucu saya memberi kepada saya. Dia sayang sama saya. Ternyata dia mengasihi saya juga. Saya senang. Padahal duit saya. Tapi waktu dia membelikan minuman, berapa sih harganya? Dibanding yang saya beri, tidak ada artinya. Tapi waktu dipersembahkan buat engkau, saya senangnya luar biasa. Itulah Tuhan. Tuhan tahu semua yang kita bawa kepada perpuluhan. Itu dari Tuhan saudara. Tapi Tuhan senang. Betul. Waktu cucu saya hanya memberikan minuman. Ya minuman kayak gini. Tapi saya senangnya luar biasa. Walaupun itu duit saya. Tapi saya senang kenapa? Dia memberikan kasihnya kepada saya. Meskipun itu dari saya. Jadi sebetulnya Tuhan gak butuh saudaraku. Karena semuanya dari Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan ingin? Karena Tuhan ingin kasihnya disambut oleh saudara. Dan saudara pun mengasihi dia. Salah satunya dalam bentuk memberi kepada Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara. Apa yang sudah saudara beri kepada Tuhan? Tapi kalau saudara tanya apa yang Tuhan beri kepada kita, limpah semuanya ada pada saudara.
Dan jangan kaget kalau Tuhan mengambil keputusan, saya ambil kembali. Selesai saudaraku. Pasti selesai. Jangan bilang, oh karena penyakit mungkin jadi mendadak. Enggak. Karena Tuhan ambil semua. Dan dia punya hak juga saudaraku. Untuk rohnya nanti di kekekalan. Ini kan orang gak berpikir begitu. Ketika saudara memberi, itu punya Tuhan, bukan punya saudara. Tapi Tuhan senang. Demikian juga tadi dari ilustrasi yang saya bawakan itu. Saudara pasti senang kan kalau anaknya selamat ulang tahun, papi, mami, dia memberikan permen lah. Saudara senangnya teman, por-poran. Padahal itu duit-duit ya saudara. Ngasihnya juga gak seberapa, wong semuanya dari saudara. Tapi saudara pasti senang. Cuma orang tua yang gak waras saja yang gak senang saudara. Apa gitu palang lah. Ya berarti perlu dibawa ke rumah sakit Magelang. Tapi orang tua yang normal dia senang. Waduh, ternyata dia sayang, perhatian, dia ada kasih sama saya. Bagian sikut dengan Tuhan. Itu sebab saya katakan apa yang kita bawa kepada Tuhan itu membuat Tuhan sukacita. Nah saudara, zaman dahulu Tuhan pernah tegur bangsa Israel karena nggak mudeng soal ini, saudaraku. Soal kepemilikan. Ya, pendeta muda Simon bilang milikku. Dia nggak mudeng kalau itu semuanya milik dari Tuhan. Bangsa Israel pernah ditegur. Lihat tegurannya Yesaya 1 ayat 3. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatmu tidak memahaminya. Bayangin, sampai dipadakna sama sapi, sama keledai. Saudara mau disamakan kayak itu? Nggak mau kan? Tuhan sampai samakan dengan hewan untuk umatnya, saudaraku. Lembu aja ngerti, dia pemiliknya siapa ngerti, tapi kita enggak, kebangetan. Aku kok, terus dari sananya sudah ada. Dia nggak ngerti kalau itu dari Tuhan semua. Kemudian keledai mengenal palungannya. Maksudnya tempat orang yang siapa yang memberi dia makan. Palungan itu tempat untuk makan keledai. Keledai ngerti, saudaraku. Tapi umatku, kata Tuhan, nggak ngerti itu. Dia pikir makanan dia cari sendiri. Dari Tuhan. Petani memang yang menanam. Petani memang yang menyiram. Tapi yang berkuasa menumbuhkan siapa, saudaraku? Bim salah bim, tumbuh sendiri. Enggak. Ada kepemilikan Tuhan di dalamnya. Saudara usaha memperoleh kekayaan. Tadi dikatakan ada kepemilikan Tuhan di dalamnya. Tuhan hanya meminta dengan kasih. Balik no, enggak semua. Keberatannya luar biasa, saudaraku. Tambah-tambah hamba-hambanya kena cemas lagi. Ini pendeta kalau bagi mata duit aja cilaka, saudara. Kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang saudara sudah buat untuk Tuhan? Karena semua dari tarikan nafas saudara, di situ kepemilikan Tuhan. Karena kita gambarnya Tuhan. Kalau gambarnya Kaisar, kembalikan pada Kaisar. Tetapi kita adalah gambarnya Allah. Kita semua akan datang kepada Tuhan pada akhirnya, saudaraku, untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini nanti endingnya di sini. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Hukum Tuhan beri, maka kamu akan diberi. Sebaliknya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Nanti kalau kita ketemu sama Tuhan, kita minta pahala, minta berkat. Alasannya apa, saudara? Saudara gambarnya Tuhan loh. Sudah dikembalikan, sudah dipersembahkan sama Tuhan. Ini bukan masalah duit, saudaraku, bukan. Tapi seluruh keberadaan kita dipersembahkan, wajib diberi kepada Tuhan. Sebab ini akan ada pengadilan, dikatakan pengadilan, saudaraku. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus.
Supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya, yang patut diterima oleh kita itu ditentukan gambar-gambar Allah yang dikasih Tuhan sekarang waktu hidup. Bapak Gembala katakan keselamatan itu gratis. Tetapi pahala itu tidak gratis. Tergantung dari apa yang saudara kembalikan dari Tuhan. Itu dari Tuhan semua sebetulnya. Tapi itu akan diakumulasikan menjadi sebuah apa yang patut kemudian diterima kembali. Apa enggak hebat? Enggak luwi-luwi itu cintanya Tuhan. Kemudian disesuaikan dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Baik ataupun jahat. Ini baru berbicara soal memberi, saudaraku. Pun ada tulisan baik atau jahat. Artinya ada yang jujur dan ada yang tidak. Jadi sekali lagi ini tidak berbicara nominal. Tapi berbicara tentang kesadaran. Bahwa apa yang menjadi bagian Tuhan. Berikan kepada Tuhan. Yang wajib kita beri. Dan kepemilikan Tuhan itu tadi. Standar itu 10%. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan. Saudara bisa lebih memberi yang lain-lainnya. Tapi standar yang Tuhan ingin, hukum 10% itu menjadi ukuran. Apakah sudah mengasihi Tuhan, mempercayai Tuhan, mengakui Dia dalam setiap laku kita, bahwa Dia ambil bagian dalam hidup kita, dari Tuhan, kepada Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Itu dia. Jadi cobalah berpikir, apa yang Tuhan sudah berikan? Banyak. Dari mulai saudara tidak ada, saudara bayi tumbuh besar. Sekarang apa yang saudara punya, di dalamnya Tuhan campur tangan. Lalu coba balik bertanya, apa yang sudah saudara buat untuk Tuhan? Saya kadang-kadang heran, melayani, melayani saya lagi saya pikir si orang lain gantian. Nganyang saudaraku, saya kadang-kadang sedih. Tapi saya juga selalu tengah siap. Saya mulai dari pagi, siang, sore, kalau nggak ada orang saya siap. Saya salut sama orang ini. Ini orang ngerti. Dia paham betul. Dia mengucap syukur, dia siap melayani Tuhan kapan saja. Tapi kalau bisa jangan saya deh, yang lain. Ini bicara soal tenaga loh saudaraku. Apalagi soal ini. Aduh, wis. Satu Korintus 13 ayat 13. Kenapa orang sulit memberi? Ini yang terakhir. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman. Bagus punya iman. Pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Orang bisa memberi itu karena kasih. Hati. Bapak Wakil Gembala berbicara soal hati tadi disinggung. Kenapa dia nggak bisa beri? Karena dia nggak punya hati di situ. Susah dipaksain saudaraku. Gak punya kasih. Gak punya hati di situ. Tapi kalau orang punya kasih, ada beberapa jemaat. Saya telepon berbicara gini langsung kasihnya keluar. Karena kasih. Yang terbesar kasih saudara. Saudara boleh punya iman. Saudara punya pengharapan sebagai orang Kristen yang luar biasa. Tapi gak punya kasih. Jangan pernah berbicara soal memberi. Sulit. Karena gak ada hati. Saudara bisa memberi tanpa kasih. Tapi kasih selalu memberi. Dan itu Tuhan. Betapa sering kita mengecewakan Yesus. Tapi Tuhan gak pernah kurangi berkat kita. Dia masih mencintai kita sampai hari ini. Gak bilang wah orang ditebang aja lah. Enggak. Tuhan tetap mengasihi kita. Dan dia melewat Ilham Roh, memberi kepada hamba-hamba Tuhan, kasih tahu tentang kasihku. Jadi bicara soal Mas Ri, soal hati. Tuhan bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kasih. Kalau sudah berbicara soal kasih, gak usah diajar memberi. Dia akan tahu betul menghargai semuanya dari Tuhan. Nah inilah saudaraku yang Tuhan kasih, pengajaran bagaimana kita harus wajib memberi kepada Tuhan. Karena dasarnya adalah pengajaran.